Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widuri dengan NPM 2335100403 dari kelas 4F Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai komponen, props, emits, dan slots. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu kita akan bahas mengenai komponen. Apa itu komponen? Komponen adalah blok bangunan utama dalam view. Komponen adalah bagian kecil dari tampilan atau UI yang bisa kita buat sendiri dan digunakan kembali di tempat lain. Nah, ini contohnya ya. Kita akan langsung coba lihat di VS Code ya. Kita masuk ke aplikasinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita berada pada bagian app.view. Ini kalau kita lihat di webnya, itu kosong ya, tidak ada apa-apa. Tapi jika kita tambahkan di bagian template, ini adalah bagian app.view. Ini kalau kita simpan, maka dia akan muncul di sini. Nah, ini adalah bagian app.view. Oke, di sini kita akan mulai dari membuat komponen terlebih dahulu. Pada bagian ataupun pada filter komponen, kita klik kanan, kita bikin komponen dengan nama mahasiswa. Mahasiswa ini merupakan komponen. Di sini kita mulai dengan template. Ini adalah komponen mahasiswa. Misalnya seperti ini kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat di webnya itu belum ada ya, belum terdapat apa-apa. Makanya kita akan panggil komponen mahasiswa ini pada bagian app.view ini. Bagaimana caranya? Di sini kita import mahasiswa, import komponen mahasiswa from atau dari uh, lokasinya, yaitu pada folder komponennya. Pada sini kita bikin komponen pada file mahasiswa review. Seperti ini, kemudian pada bagian template kita panggil dengan cara seperti itu ya. Simpan. Kemudian kita coba lihat pada webnya, itu sudah ada ya. Ini adalah komponen mahasiswa. Ini kita kasih break biar rapi. Kita simpan, kita lihat pada webnya. Ini adalah bagian komponen. Ini adalah komponen mahasiswa. Oke. Nah, itu contoh atau bentuk sederhana dari komponen. Nah, keuntungan memakai komponen ini adalah kita buatnya sekali, tapi kita bisa menggunakannya berkali-kali. Soalnya di sini kita juga kita ingin memanggil komponen mahasiswa ini 2 kali, jadi kita bisa saja memanggil mahasiswa seperti itu. Terima kasih. Seperti ini kita simpan. Maka di webnya akan muncul itu 2 kali. Seperti ini. Lalu kita kasih break ya, biar rapi. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kita bisa memanggil komponen mahasiswa itu berkali-kali tanpa perlu membuatnya ulang. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi. Selanjutnya itu ada yang namanya props. Nah, props adalah cara untuk mengirim data dari komponen induk atau parent ke komponen anak atau child. Ibaratnya, props itu seperti paket berisi data yang dikirim dari orang tua ke anak. Ini contohnya ya, kita akan masuk ke aplikasi terlebih dahulu. Nah, kalau kita ibaratkan di sini, app.view ini adalah komponen induk atau parent. Sedangkan komponen mahasiswa ini merupakan komponen child atau anak. Jadi ini dari induk ke child. Nah, di sini kita bikin terlebih dahulu ini
Ini kita ekspor of components. Kita akan ekspor komponen dengan nama mahasiswa. Siswa. Kemudian pada bagian template juga kita bikin ini mahasiswa. Kita bikin sebuah props dengan nama mahasiswa. Oke. Nama mahasiswa pertama itu dengan nama Widuri misalnya. Kemudian di sini siswa Widuri triple contoh saja. Nah, ini pada bagian ini. Nah, nama mahasiswa ini akan kita oper sebagai props ke komponen anak. Di sini adalah komponen mahasiswa ya. Gimana caranya? Kita tambah transkripsi. Tunggu script. Nah, ini karena kita ekspor default, jadi di sini dia nggak bisa script setup seperti ini aja. Script. Kita ekspor default. Kita ekspor sebuah props dari induk, komponen induk, yang namanya tadi adalah nama mahasiswa dengan tipe datanya itu string. Simpan, kita kemudian di bagian sini. Ini adalah komponen mahasiswa bernama misalnya. Kita panggillah nama mahasiswa seperti ini. Bagian ini itu memberitahu komponen anak atau komponen mahasiswa ini bahwa komponen induk itu mengirimkan sebuah props dengan nama mahasiswa ini. Itu ini kita simpan, kita coba lihat. Nah, ini adalah komponen mahasiswa bernama Widuri dan ini adalah komponen mahasiswa bernama Widuri triple I. Karena di sini kita bikin Widuri dan Widuri triple I. Nah, seperti itulah props ya. Dia mengirim dari induk ke anak. Kita lanjut. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian image. Image adalah kebalikan dari props, di mana image adalah cara untuk mengirim event dari komponen anak ke komponen induk. Kalau di props itu mengirim data dari komponen induk ke anak, maka image ini mengirim event atau pesan dari anak ke induk. Itu. Ini adalah contohnya. Kita akan langsung masuk ke aplikasinya. Ke VS Code. Sini. Kita bikin eventnya terlebih dahulu. Kita klik juga akan menggunakan pada bagian scriptnya kita tambahkan image. Ini berarti komponen anak ini bisa memancarkan respon, sebuah respon. Kita bikin sebuah function yang namanya demikian. Nah, ini merupakan apa tuh? Ini ketika buttonnya diklik maka dia akan mengembalikan fungsi isi dari fungsi rincian ini. Dimana isinya yaitu kita akan mengembalikan image.
respon disimpan. Kemudian pada komponen induk kita akan bikin sebuah function data yang mengembalikan nilai berupa mahasiswa dipilih. Kita bikin mahasiswa dipilih dengan isinya ke kosong ini. Kemudian pada bagian template, di sini kita akan membuat raw function dengan cara add response ini ya, kita copy ini seperti ini, kemudian kita bikin sebuah paragraf yang jadi reaksinya siswa. Kita panggil di sini, nah, mahasiswa dipilih. Seperti ini, kita simpan, kita coba lihat di webnya. Kalau ya, sebentar, kita lihat terlebih dahulu. Oke, kita coba refresh. Nah, mau ya, dia harus di refresh terlebih dahulu. Oke, hasil. Nah, itu merupakan contoh dari image. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu slots. Nah, slots adalah cara untuk mengirimkan isi atau konten dari komponen induk ke dalam komponen anak. Bayangkan slot ini seperti lubang kosong di dalam komponen anak, dan komponen induk itu bisa mengisi lubang itu dengan apapun. Nah, sebenarnya secara umum dilihat dari arah ataupun tujuannya, props dan slots itu sama-sama arahnya itu dari parent ke child atau dari orang tua ke anak. Yang membedakan itu adalah di sini dapat dilihat itu jenis data dan digunakan untuk apa. Jenis data jika props itu dia mengirimkan data berupa angka, string, objek, dan lain-lain. Sedangkan slot dia mengirim isi tampilan, HTML atau konten. Sudah. Kemudian props itu digunakan untuk memberikan nilai atau data yang digunakan dalam logika. Sedangkan slot itu menyisipkan isi atau konten HTML di dalam komponen seperti itu. Ini adalah contohnya, kita langsung saja ke aplikasinya. Oke. Di sini dia dari untuk ke Android. Kita bikin ini dulu deh. Oke. Ini kita bikin slot. Ini kalau misalnya komponen induk itu tidak memberikan slot, maka komponen anak yang tampil itu akan ini. Misalnya di sini ini akan tampil ketika komponen induk tidak memberikan slot, memberikan data, memberikan data. Nah, ini berupa slot.
Kemudian pada bagian object view untuk slot itu kita jadinya ini kita dia nggak bisa pakai ini ya, kalau untuk slot dia harus pakai tag seperti ini, dia pakai tag sendiri. Oke, seperti ini. Di sini kita tambahkan ini, kita lanjutkan aja dulu. Ini data slot dari parent. Simpan, kita coba lihat ada mana. Lalu kita kasih break. Ini. Nah, ini data slot dari parent karena kita memberikan uh, di sini kita lihat kita memberikan data slot pada bagian yang pertama, yaitu dengan pada nama mahasiswa bernama Widuri. Kita berikan data slotnya. Sedangkan pada mahasiswa bernama Widuri Triple I ini kita tidak memberikan slot, maka harusnya dia akan muncul bagian ini. Makanya dia tampilannya jadi seperti ini. Ini data slot dari parent pada mahasiswa Widuri. Sedangkan pada mahasiswa bernama Widuri Triple I itu akan tampilnya, ini akan tampil ketika komponen induk tidak memberikan data. Nah, jika misalnya di sini kita memberikan data, bisa juga. Misalnya di sini kita berikan data juga deh. Seperti biasa ya, kalau misalnya pakai slot ini dia harus punya tag sendiri. Seperti ini. Ini data dari parent. Nah, dia akan muncul di webnya ya. Ini data dari parent. Misalnya kita hapus yang bagian ini, maka dia akan memunculkan slot dari yang kita bikin di komponen anak tadi. Di sini, maka dia akan muncul. Ini akan tampil ketika komponen induk tidak memberikan data, karena tadi kita hapus ya, punya slot data dari data pada komponen induknya ini tidak ada apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi lebih kurangnya slot contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah bagian terakhir. Pokoknya ada kesimpulan. Komponen di QGIS adalah bagian antarmuka yang digunakan ulang. Props digunakan untuk mengirimkan data dari induk ke anak. Emits digunakan untuk mengirimkan event dari anak ke induk. Dan source digunakan untuk mengirim isi tampilan atau HTML dari induk ke anak. Keempatnya, bekerja sama untuk membangun aplikasi yang modular, fleksibel, dan mudah dikelola. Itu review singkatnya dari materi yang kita pelajari kali ini. Sekian video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.